Ya, pemirsa, pusatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia mulai dilirik banyak perusahaan e-commerce. Beragam aplikasi melalui platform e-commerce banyak bermunculan untuk menunjang aktivitas jual beli online. Pemirsa, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia sangatlah pesat. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 60 juta pelaku. Kegiatan bisnis ini terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis, oleh karena itu kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Pada 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara bahkan saat terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 sampai 97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Belakangan ini perkembangan potensi UMKM mulai dilirik banyak perusahaan e-commerce, salah satunya adalah bandros.co.id. Ini adalah sebuah e-commerce yang menghubungkan antara produsen dan para reseller. Uniknya e-commerce ini lebih mendayagunakan hasil kerajinan dari tenaga lokal dan bukan mengimpor barang dari luar negeri. Bagaimana perkembangan bandros.co.id pasca masuk ke dalam IDX Inkubator? Dan bagaimana peluangnya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Mari kita simak perbincangan dalam Market Review IDX Inkubator sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan seperti biasa pemirsa, setiap Jumat IDX Inkubator, IDX Newborn hadir untuk Anda, dan kali ini kita membahas topik yang menarik lagi. Kita akan coba bahas platform ini penghubung produsen dengan reseller. Anda penasaran seperti apa, dan mungkin juga Anda bisa gunakan nanti seiring dengan perkembangan bisnis belanja online dalam beberapa waktu terakhir. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia ada Bapak Muhammad Iqbal yang merupakan CEO bandros.co.id. Kita akan langsung sapa saja. Pak Iqbal, aku panggil Pak atau masih sebenarnya? Mas Iqbal aja. Baik, Mas Iqbal, selaku CEO bandros.co.id. Mengawali perjumpaan kita, perbincangan kita untuk kali ini, saya ingin tahu terlebih dahulu apa itu platform bandros.co.id. Iya, jadi Bandros itu sebuah platform e-commerce agregator yang menghubungkan produsen nih yang punya barang tapi nggak bisa masarin sama para reseller yang bisa masarin tapi nggak punya produk gitu loh. Jadi kita penghubung antara produsen dan reseller kayak gitu. Dropshipper juga dalam Dropshipper juga, betul. Jadi dropshipper kan tanpa modal nih, cuman modal share foto bisa jualan. Kalau reseller dia ya nyetok-nyetok dikit kayak gitu kan. Jadi dropshipper dan reseller sih. Dia alurnya seperti apa sih? Produsen dulu, reseller, atau dropshipper, atau seperti apa alurnya? Jadi si reseller atau dropshipper ini kan biasanya mencari produk nih. Nah, misalkan saya pengen jualan tas, pengen jualan batik, pengen jualan baju gitu ya. Itu kan biasanya mencari 3 supplier berbeda. Jadi kalau misalkan ada orderan tas dan batik, itu harus order kedua supplier. Nah, kami mengumpulkan produsen-produsen terutama di Bandung. Sekarang ada 15.000 produk lebih gitu ya. Jadi si dropshipper tinggal ambil fotonya, share, nanti dia bakal dapat komisi kayak gitu. Ketika saya ini, Mas Iqbal, ingin menjadi seorang reseller atau dropshipper, karena dengan kemajuan teknologi ini lebih gampang, tanpa memerlukan modal, hanya share foto yang seperti Anda masukkan tadi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini harus di-download dulu atau bandros.co.id? Jadi bandros.co.id ini platform berbasis web dan aplikasi. Nah, jadi saat ini ada di Android ya, tinggal di-download. Nah, ini ada kayak komitmen fee sih untuk para reseller, tapi untuk produsen itu gratis. Jadi para reseller atau dropshipper yang pengen jualan online gitu ya, itu bayar 190.000 per tahun. 190.000 per tahun? 90.000 per tahun. Nah, itu bayar untuk apa? Ini untuk sebenarnya kayak menyewa platform yang tadinya kita harus satu-satu suppliernya dihubungin gitu, sekarang digabungkan, bahkan kita yang nge-packingin gitu. Jadi dropshipper reseller tuh nggak perlu capek-capek packing, nggak perlu capek-capek foto gitu, kita udah siapin semua. Cuma penghubung saja, memanfaatkan lingkungan di
di sekitar begitu. Bisa dari WhatsApp, dari jual di marketplace, jual di Instagram gitu kan, bahkan di WhatsApp grup gitu. Oke, ketika sudah masuk ke bandros.co.id, saya sebagai reseller ini bisa jualan apa aja sesuai dengan yang ada di Bandros. Yang ada di Bandros ya, itu. Saat ini sekarang kami fokus di fashion sebetulnya. Cuman ada beberapa snack kayak gitu udah ada gitu kan. Karena kenapa? Kami main emang di kategori ready to wear gitu ya. Karena untuk beberapa kayak misalkan yang custom segala macam itu kan agak repot ya, dan emang kita nggak bisa pastikan barang itu sama misalkan, makanya kita fokus di barang-barangnya ready to wear sih. Oke, lebih ke arah fashion kebanyakan ya, iya. Dari 15.000 produk itu 98%-nya fashion. Oke, semenjak adanya bandros.co.id sudah berapa orang penggunanya sampai sejauh ini? Pengguna selama 5 tahunnya ada 65 ribuan sekarang resellernya ya. Produsen brand lokal ada sekitar 300-an dan kita emang fokus di lokal produk. Jadi kita nggak ada brand luar, nggak ada brand import gitu kan. Jadi semuanya brand lokal semua. Baik, sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan tadi, lebih ke arah UMKM dalam hal ini. UMKM betul. Sebenarnya apa visi dan misi ini dari Bandros dengan lebih dominan atau lebih mengarah kepada UMKM? Simple sih sebetulnya. Saya ingin produk Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya mempraktekkan sendiri gitu ya sama 3 founder yang lainnya. Selama 5 tahun tuh kami nggak pernah beli brand luar untuk urusan fashion ya. Jadi kami mencoba merasakan kelebihan dan kekurangan dari produk-produk lokal itu sendiri sih, gitu. Dan orang-orang di pedesaan bisa jualan online gitu. Jadi uang itu nggak dari desa ke kota aja, tapi dari kota ke desa gitu kan. Jadi seperti itu sih. Baik, Mas Iqbal boleh ceritakan tidak sih sebenarnya awal ide ini muncul ini dari mana? Jadi dulu itu kan istilahnya saya programmer gitu kan, terus juga hobi jualan, terus juga kami tuh dulu itu mitra Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Jawa Barat gitu kan. Dulu kami berusaha memasarkan produk-produk craft gitu kan. Terus juga ada kebutuhan istilahnya teman-teman saya ini pengen jualan online tapi bingung produknya, nyarinya di mana gitu. Akhirnya kami coba cari-cari produk yang ready to wear gitu kan, yang nggak mesti custom. Terus kita coba pasarkan ke teman-teman gitu kan, yang emang kayak misalkan orang kantoran, guru yang pengen butuh penghasilan tambahan gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita terbentuklah Bandros. Bandros itu singkatan Bandung Dropship. Bandung Dropship kayak gitu. Jadi ya intinya sih siapapun orangnya itu bisa berjualan online. Baik gitu. Menarik Mas Iqbal, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami Market Review IDEC Inkubator akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Market Review IDEC Inkubator, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya informasi beberapa grafis ini dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda atau gambaran terkait juga dengan topik yang kita bahas kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat jumlah pelaku usaha Indonesia di 2018 dan tentu saja di 2019 sudah mengalami peningkatan ini. Usaha mikro di 58,91 juta unit, usaha kecil ada di 59.260 unit, usaha besar ada di 4.987 unit. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat ini dalam persentase. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya atau bahkan merupakan negara yang pertumbuhan e-commerce paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dan tampaknya Indonesia menduduki peringkat pertama. Ini persentasenya mencapai 78%, diikuti oleh Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45%, Uni Emirat Arab 33%, ada Vietnam 32%, sama dengan Arab Saudi, Israel dengan 31%, India 27%, Tiongkok juga sama ini dengan 27%. Bahkan Tiongkok dan India yang termasuk juga salah satu penduduk yang terbesar di dunia, Indonesia jauh lebih unggul ini dengan pertumbuhan sebesar 78%.
Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Iqbal yang merupakan CEO bandros.co.id. Mas Iqbal, dari informasi grafis yang sudah kita sampaikan tadi, terutama yang menarik adalah pertumbuhan e-commerce tercepat. Ternyata Indonesia menduduki peringkat pertama. India, Tiongkok yang jumlah penduduknya juga cukup besar, ternyata Indonesia secara persentase jauh lebih signifikan. Bagaimana Anda melihat apa yang menyebabkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir? Iya, ini memang peluang juga ya untuk bagi istilahnya pemilik usaha gitu kan yang ingin memasarkan produknya di online gitu kan. Tapi salah satu kenapa Indonesia cepat ya mungkin juga akses internet sekarang udah cukup murah juga gitu kan. Terus handphone yang sekarang itu udah gampang lah dibeli ya gitu kan. Jadi itu juga jadi target kita juga sih di Bandros. Jadi orang-orang yang punya handphone itu udah bisa jualan, udah bisa berpenghasilan kayak gitu. Dan ini juga salah satu modal ke depannya karena pertumbuhan e-commerce juga masih akan terus, mengalami peningkatan begitu. Nah, kalau proses transaksi ini seperti apa? Kalau di Bandros antara reseller dengan produsen atau dengan dropshipper, apakah di aplikasi ini juga mengakomodir hal itu? Jadi ketika kita download aplikasi Bandros itu ya, para reseller dan dropshipper itu tinggal download, kemudian di situ ada listing produk yang siap jual. Di situ ada informasi stoknya berapa, kemudian foto produknya ada berbagai angle gitu, tinggal share. Nanti ketika ada orderan itu si konsumen itu ordernya ke reseller, kemudian reseller order ke Bandros. Istilahnya, Bandros tolong dong kirimin barang ini ke konsumen saya gitu kan. Nah, nanti kami di Bandros ini mengirimkan langsung ke konsumennya atas nama para reseller itu. Nah, ini kan bisa dilakukan tidak hanya bagi mereka yang fokus jualan saja, tapi mereka yang bekerja seperti sampingan, guru yang seperti Anda sebutkan tadi. Ini sebagai untuk kerja sampingan kita harus melihat atau memantengin dari Bandros ini cukup lama, atau ada notif di sana, ini ada pesanan nih, kita tinggal memprosesnya. Iya, jadi misalkan kita lagi kerja nih, gitu kan, terus lagi istirahat, kita ngupload di WhatsApp atau Instagram sosial media. Ketika ada orderan, itu kan dapat orderan dari konsumen tuh. Nah, setelah dapat orderan dari konsumen, si reseller atau dropshipper itu tinggal cek stok di aplikasi Bandros. Nah, cek stok itu kita nggak perlu lagi tanya-tanya CS. Di situ udah ada informasi stoknya berapa. Ketika misalkan informasi stoknya ada, tinggal dibeli, nanti Bandros yang kirimin langsung. Jadi dikiriminnya atas nama si reseller tersebut. Jadi bukan atas nama Bandros. Sehingga ketika dikirim itu experience-nya, wah iya benar dikirim dari si dropshipper atau reseller tersebut, seperti itu. Nah, untuk transaksi, ketika saya membeli barang, kemudian membayarkan kepada Bandros. Dari saya dulu, konsumen bayar ke resellernya. Nah, itu udah dapat margin sih di situ. Udah dapat margin si reseller itu, terus misalkan jual 100.000, beli ke Bandrosnya 80.000. Itu dapat margin 20.000. Itu di dalam aplikasi udah tergambar semua? Iya, ada estimasi profitnya berapa, seperti itu. Itu uangnya? Jadi ada sistem yang emang si reseller itu markup harga gitu ya. Jadi jual 100.000, beli ke Bandrosnya 80, ada juga yang dia sistemnya dapat cashback lah istilahnya. Jadi dapat komisi langsung ke deposit. Nah, dari deposit itu bisa ditarik dananya ke rekening kita. Baik. Tadi Anda katakan ini jumlah pengguna dari aplikasi ini sudah mencapai 65.000. Artinya ini bukan jumlah yang sedikit ini. Kita ingin tahu pola sebarannya ini. Apakah Pulau Jawa masih mendominasi sampai sekarang ini? Tetap Pulau Jawa masih mendominasi, terutama Jakarta, Jabodetabek dan Bandung sih. Tetap di situ. Cuman sekarang sudah mulai banyak yang kayak di Kalimantan gitu. Even sampai ke Malaysia juga ada sih reseller kita. Lebih dominan milenial dalam hal ini? Iya, karena emang dari dulu kita nargetinnya milenial sih. Kan ada beberapa mungkin yang nargetnya ibu-ibu nih. Tapi kenapa kita ke milenial? Karena itu lebih mudah diedukasi untuk kami ya gitu. Karena startup yang emang masih bootstrap gitu kan. Anak milenial lebih mudah diedukasi, yang punya handphone gitu kan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kan rata-rata handphone aja nggak ini ya. Pemahamannya betul. Justru ya sekarang akhirnya banyak milenial sih. Kita masih punya satu segmen lagi Mas Iqbal. Nanti kita akan coba bahas ini untuk bandros.co.id. Ini sejak kapan bergabung di Idea Incubator? Nanti kita akan lanjutkan. Nah, pemirsa bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas platform penghubung produsen dengan reseller ini. Ada CEO bandros.co.id, Mas Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, bagaimana pengembangan aplikasi ini ke depannya dengan menjawab tantangan kebutuhan pengelolaan penghubung antara reseller dengan dropshipper, kemudian juga dengan produsennya. Kalau kita tahu tadi kan pertumbuhan dari e-commerce terus mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Ya, jadi emang next kami emang ingin menjadi backbone e-commerce yang emang e-commerce nggak bisa jalan tanpa supply gitu kan. Nah, kami bermain di belakang gitu kan, di supply. Jadi apapun e-commerce-nya, supply-nya dari kami gitu kan. Kemudian juga para reseller pun, para dropshipper pun bisa memanfaatkan semua channel pemasaran online, nggak cuma marketplace tapi juga sosial media yang sekarang juga semakin besar gitu kan penggunanya, dan bahkan media chat gitu. Jadi seperti itu sih. Meminimalisir juga tidak untuk aplikasi ini terjadinya tindak penipuan? Jarang sih ya, karena kan memang kalaupun penipuan dari sisi reseller tersebut sih, misalkan reseller masarin produk yang ada di Bandros, tapi resellernya nggak amanah mungkin gitu kan, ya akhirnya nggak diproses ke Bandros gitu. Jadi tapi nggak ada, minim sih sebetulnya. Baik, Mas Iqbal ini sejak kapan bergabung di IDX Incubator? 2018. 2018 batch ya? pertama kita. Oke. Iya. Masuk batch pertama ini. Batch pertama. Nah, apa yang mendorong Bandros untuk bergabung di IDX Incubator? Iya, yang pertama kami terbantu sama fasilitas IDX Incubator sih ya. Waktu awal-awal kami dapat kantor waktu itu, jadi kantor kami ini kurang besar nih gitu kan. Akhirnya di situ disediakan kantor yang besar, tim developer kami bisa bekerja dengan nyaman gitu. Kemudian ada serangkaian pelatihan yang emang itu ya bermanfaat bagi kami, mulai dari sisi keuangan, dari sisi engineeringnya gitu kan, itu benar-benar digodok lah setiap minggu kan kami pelatihan di sana gitu, dan banyaklah voucher-voucher lah gitu. Dan terakhir ya pengetahuan soal IPO dan lain-lain gitu sih. Ada perbedaan yang mendasar tidak untuk Bandros sebelum dan sesudah mengikuti IDX Incubator? Yang pertama sih pengetahuan sih, karena kita otodidak berbisnisnya gitu sejak bergabung dengan IDX Incubator ya kan sistematis tuh. Jadi menurut materinya kayak gini, menurut teorinya seperti ini, padahal kita udah lakukan nama teorinya seperti ini gitu kan. Terutama kemarin yang materi soal finansial misalkan, yang startup tuh seperti ini, cara menggait fundraising tuh seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Lumayan lah, signifikan lah ya. Lebih terarah. Iya, betul. Dan tujuan dari bisnisnya juga. Iya, ada mapping ini harus kemana nanti next ini, kayak gitu-gitu. Baik, dengan adanya IDX Incubator ya tentu muaranya nanti kepada melantai di Bursa Efek Indonesia. Apakah ini juga salah satu visi, mungkin misi atau mimpi dari Bandros ke depannya? Ya, kalau dikatakan IPO gitu kan, tujuan ke IPO atau enggak ya kita belum tahu nih. Cuman memang selama itu bermanfaat untuk banyak gitu ya, kenapa enggak sebetulnya. Tapi ini juga makanya kami belajar terus gitu, apakah jalur IPO ini yang terbaik atau jalur yang lain, mungkin ada alternatif yang lain, seperti itu sih. Jadi nggak menutup kemungkinan lah. Baik, untuk Bandros ke depannya, tadi kan untuk upaya pengembangan juga sudah sempat kita singgung ya ini, Mas Iqbal, dengan posisi yang ada saat ini, terutama dari pengembangan UMKM, ada tidak ini bekerja sama dengan pemerintah atau pemerintah daerah? Ya, kami sudah 3 tahun sih bersama Badan Ekonomi Kreatif, roadshow ya, setahun itu bisa sampai 13 kota setiap tahun gitu, kita mengedukasi teman-teman UMKM di Indonesia sih gitu kan. Terus juga kami juga terus mengedukasi para reseller supaya mereka tuh naik level juga, Mas. Jadi dari dropshipper, reseller ke brand owner gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuman levelnya dropshipper aja, kita juga mengedukasi supaya ayo bikin brand supaya brand lokalnya makin kuat gitu sih. Apa dampak yang dirasakan? Dampak dari sisi Bandrosnya atau mungkin dari pelaku UMKM? Dari pelaku UMKM-nya yang pastinya mereka dapat transaksi tambahan gitu kan, karena memang
mendapatkan jalur promosi dan distribusi baru gitu. Biasanya kan UMKM itu consignment misalkan dibayar 30 hari gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya online, dengan adanya saluran distribusi baru, lebih cepat lah cash flow-nya gitu. Apalagi kita sekarang udah hampir 2 juta transaksi sih untuk brand lokal ini. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya dan semoga bisa menjadi referensi juga ini bagi para investor, dan tentunya kita tunggu Bandros di Bursa Efek Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Mas Iqbal. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Muhammad Iqbal, CEO bandros.co.id, platform penghubung produsen dengan reseller. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa.